Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, perkenalkan saya Ilawati dari SMP Negeri 2 Kroya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang teks tanggapan karya seni. Ini merupakan materi kelas 9 semester 1. Tujuan pembelajarannya ini KD-nya 3.7. Peserta didik diharapkan mampu mengungkapkan pujian dan kritik terhadap teks tanggapan. Di dalam teks tanggapan, karena kita tahu teks tanggapan itu harus memuat pujian dan kritik. Mengapa? Karena selain memuat ringkasan sesuai dengan struktur teksnya, tanggapan itu terhadap apa saja, terutama di sini materinya adalah objeknya adalah karya seni, itu tidak ada karya manusia yang sempurna. Sehingga wajar kiranya di dalam sebuah karya itu pasti ada keunggulan, juga ada kekurangannya. Kita mengajarkan kepada siswa, pada peserta didik, bahwa mereka harus melihat fakta-fakta yang ada di dalam sebuah karya. Nah, ketika dihadapkan pada karya seni, saya memilih film sebagai objek. Kenapa? Karena kalau saya pernah pengalaman memberi musik, ternyata itu anak-anak senang menyanyi, senang musik, tapi ketika disuruh memberikan tanggapan, baik buruknya atau kelemahan dan kelebihan sebuah musik, mereka bingung. Mereka tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk menilai vokalnya dan lain sebagainya. Karena itu akhirnya saya menjatuhkan pilihan kepada film sebagai karya seni yang akan dijadikan bahan untuk menyusun teks tanggapan mereka. Ya, pertama mempelajari tentang pujian. Kita memberikan model. Jadi mereka suruh mengamati dulu. Pujian itu seperti apa? Nah, contoh kalimat pujian itu seperti ini. Film ini sangat layak ditonton bagi pelajar zaman sekarang, karena film ini mengajarkan kita tentang persahabatan yang erat dan kerja keras. Nah, yang sudah saya beri tanda merah itu merupakan fokus kata kunci di dalam kita memberikan pujian. Nah, ini hanya salah satu contoh saja. Kemudian yang kedua, kritik. Kritik, siswa harus diarahkan bahwa boleh mengkritik, tetapi mengkritik harus selalu menggunakan bahasa yang santun. Karena kritik yang disampaikan dengan bahasa yang santun, insya Allah itu tidak akan menyinggung orang yang dikritik. Jadi di sini ada penanaman nilai karakter di dalam materi memberikan kritik. Demikian pula sebetulnya memberikan pujian. Memberikan pujian itu juga harus berdasarkan alasan yang logis. Tidak hanya mengatakan bagus atau baik, tetapi pujian maupun kritik harus disertai dengan alasan yang logis. Tetapi ketika disuruh memberikan alasan yang masuk akal atau logis, mereka akan berpikir ulang. Dan ini bagus, karena ini juga melatih karakter ketelitian pada siswa. Pun dalam film kritik. Film ini dibawakan dengan dialog yang gila-gilaan, khas anak muda yang membuat sebagian orang merasa dialog itu kurang sopan. Nah, jadi yang saya tandai dengan bagian merah, ini merupakan kritik. Di dalam teks tanggapan, salah satu bagian yang sangat penting mengawali sebuah teks tanggapan, ini struktur ini, ketika memberikan materi ini, siswa itu sudah mempelajari struktur. Jadi ketika sampai di materi menyusun teks, menyajikan, itu otomatis siswa sudah memahami strukturnya. Ringkasan itu terletak pada awal, jadi struktur bagian awal. Nah, di sini siswa saya beri contoh juga bagaimana membuat ringkasan. Misal sebuah film sudah disaksikan, diringkas dulu. Dimasukkan ke bagian awal teks tanggapan. Nah, ini contohnya secara garis besar, film ini menceritakan tentang persahabatan dan nasionalisme, dan seterusnya. Nah, anak-anak, misal ini panjenengan semua anak-anak saya, nggih, pembelajaran kita hari ini seperti ini. Yang pertama berkelompok, ya. Kita belajar kolaborasi, diskusikan film yang akan ditayangkan. Nanti akan saya tayangkan filmnya. Kemudian cari fakta, kelemahan, dan keunggulan film. Kemudian tuliskan pujian dan kritik untuk film itu. Sampaikan hasil diskusi di depan kelas.
dan setelahnya kita akan bersama-sama mengulas ya. Sebelum kalian mengamati film, ada beberapa hal yang nanti akan kalian amati di dalam film itu. Pertama, judul, tema, peran atau akting pemain, kostum pemain, dandanan pemain, dialog, jalan cerita film, maupun pesan moral film. Kemudian selanjutnya, ya ini film pendek saya ambil. Di sini masuk diferensiasinya. Jadi di sini ada diferensiasi untuk yang anak-anak visual, kemudian ada anak-anak yang kinestetik, kemudian juga ada anak yang auditori gitu. Di sini filmnya saya ambil dari film Cina. Mohon maaf ya. Kenapa saya ambil? Karena ini memenuhi. Saya cari browsing di internet gitu. Film ini memenuhi. Jadi ada tulisannya. Yang senangnya membaca, mereka mungkin nggak lihat gerakannya, mereka lihat tulisannya. Ini ada suaranya. Maaf, ini saya matikan suaranya. Ada suaranya, jadi ada terjemahannya, ada suara, ada naratornya yang membacakan jalan cerita. Nah ini untuk yang auditori, mereka akan mendengarkan. Mungkin mereka nggak lihat kamera di LCD-nya. Oh, jalan ceritanya begini. Kemudian yang kinestetik, mereka mungkin akan lihat senang gerakannya. Ada actingnya begitu. Nah ini saya berusaha memasukkan diferensiasi konten dan seterusnya di sini. Amati film dan diskusikan bersama. Nah, otomatis setelah ini siswa akan berdiskusi. Nah, setelah diskusi mereka akan mempresentasikan dan yang terakhir membahas dengan guru di kelasnya. Nah, sebagai terakhir sebelum menutup, mereka akan saya bekali dengan tugas, ya, tugas untuk disaksikan di rumah. Nah, ini bisa dilihat di YouTube. Film Laskar Pelangi. Kenapa saya pilih film Laskar Pelangi? Karena baik film Laskar Pelangi maupun film yang tadi itu memiliki pesan moral yang luar biasa. Kalau yang tadi pengorbanan seorang ayah, ayah yang mendidik anaknya tanpa seorang ibu. Terakhir, jangan lupa tuliskan perasaan kalian setelah kita melakukan pembelajaran hari ini. Tulis dengan jujur, masuk saja ke grup WA kita bersama. Kebetulan saya punya grup WA khusus bahasa Indonesia dengan kelas 9 setiap kelasnya. Burung Nuri, Burung Cendrawasih, sampai jumpa dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan Ibu Bapak.